Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke ya teman-teman, selamat beraktivitas kembali ya. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin amin. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3, subscribe sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kami di sini hadir kembali depan Anda untuk memberikan sebuah konten tentang banyak pertanyaan dari teman-teman kita ya, yaitu ilmunya menggulung angker blender ya, atau stator blender. Itu kami ada alat bahan yaitu mereknya Philips ya. Nanti kita akan bongkar dan kita akan lihat pada Anda. Saya di sini tidak akan menggulungnya teman-teman ya, tak berikan ilmunya, karena di tempat saya itu beli banyak. Orang-orang lebih suka pada beli, jadi langsung jadi ya. Kalau gulung ya imbang-imbang, lagian pula nunggu waktunya juga lama ya. Tapi saya dulu sering gulung teman-teman, sering gulung berkali-kali yang jadi. Cuma sekarang udah jarang sekali gulung, karena itu tadi ada alternatif lain ya. Tapi nggak apa-apa, untuk saya beritahukan ilmunya ya pada Anda semua. Nanti praktekkan aja sendiri. Ini ya teman-teman, ini dinamo blender yang merek Philips ya. Ini akan kita bongkar angkernya ya, asnya dalam. Karena kalau luarnya ini nampak ya teman-teman, dinamonya nampak dan mudah ditiru. Seperti kemarin saya gulung apa tuh, circle itu yang telah saya unggah itu ya mirip-mirip begitulah ya kalau dinamo luarnya. Cuman kalau dalamnya ini beda ya. Ini akan saya kasih rahasia dan ilmunya saja. Nanti praktekkan sendiri, insya Allah mudah. Dan ini tidak hanya berlaku untuk ini saja, hukumnya untuk berlaku untuk apa ini, angker-angker yang lain ya, bukan hanya untuk Philips aja. Oke, kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar, tinggal nyopot bautnya dua ini aja. Ya ini ya teman-teman, ini angkernya. Ini akan saya kasih keterangan saja ya, keterangan. Nanti pelaksanaannya ya amalkan saja sendiri ya, tak kasih ilmunya. Ini dia. Oke ya teman-teman, ini untuk mengawali belajar lilit ulang atau gulung lagi angker ini ya. Ini kita harus belajar membaca ini dulu teman-teman, yaitu membaca karakter namanya, pembawaan awal dari dinamo angker ini, spool ini pembawaan awalnya gimana. Maka kita baca dulu, dibaca dan ditulis dulu ya, apa yang harus dibaca, apa yang harus ditulis. Nah ini kita kenali tanda awal dulu teman-teman ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12. Ada 12 ya. Ada 12 lubang ininya, ini 12. Dan ininya berjumlah 2 kali lipat teman-teman. Ini berarti model begini, ini nanti mutarnya 2 kali. Udah ketemu sekali, mutar 2 kali untuk mencukupi ini ya. Hitung dulu. Kadang-kadang ada yang ini jumlahnya sama ya. Ini 12, ini 12, berarti 1 kali putaran nanti tembus. Tapi ada juga yang ini 12, ini 24, berarti 2 kali putaran. Ini teman-teman ya. Yang akan kita baca tuh apanya? Kok dibaca? Nah, ini. Kita majukan dulu. Kita akan membaca karakter teman-teman ya. Atau pembawaan, ini karakter, ini pembawaan daripada spool ini. Apa yang harus kita baca pertama? Ini kita sebelum kita baca ini kita siapkan pena dan kertas ya, untuk di rumah kalau mau praktek ya.
Satu yang perlu dibaca itu satu, langkah pertama apa, jarak awal ya. Jarak awal itu maksudnya begini teman-teman ya, tak kasih tunjuk. Ini kita harus tahu mana cantolan yang terakhir, harus dicari cantolan yang terakhir. Terus setelah dicari kita akan hubungkan ke sini, itu jatuhnya lilitan yang terakhir itu di mana, lilitan ini terakhir di mana, cantolan terakhir di mana, lilitan terakhir di mana. Dan itu kita hitung ya, antara cangkulan terakhir dan yang di lilit terakhir, lubang terakhir ini berapa jaraknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya 6 misalnya ya, kita tulis 6 sama dengan 6. Ini nanti akan kita bongkar kan, jadi kita tandai dulu semuanya. Setelah itu teman-teman ya, setelah ketemu jarak terakhir, terus lalu kita bongkar salah satu. Ini emang kadang-kadang ya susahnya kita itu, kalau ini dipernis terlalu mati ya, ini susahnya. Tapi untuk belajar pertama ya ini harus kita bongkar. Nanti ketemu ini berlaku untuk apa saja ya teman-teman ya, bukan hanya untuk blender Philips ini aja, bukan, untuk stator apapun nanti begini caranya menentukan. Maka tapi saya nggak praktek gulungnya ini ya, karena banyak kerja yang lain, ini kecil sekali, rumit memang. Cuman ilmunya begini akan saya sampaikan. Setelah kita tahu jarak pertama tadi, dari sini ke ini berapa, dihitung ininya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya 6. Terus kita bongkar satu. Kalau kita bongkarnya mundur ya, kalau kita bongkarnya mundur berarti dinamo itu ngerolnya maju ya. Langkah putaran, nah, putaran lilitan berarti maju ya. Kita tulis dulu teman-teman. Setelah itu kita tulis. Setelah jarak awal ditentukan 6. Yang kedua, ini harus ditulis juga, yaitu putaran. Putaran tadi, kalau ini ketemunya bongkarnya mundur ya, bongkarnya mundur begini, berarti nanti kalau kita gulung baru tuh maju, nggak boleh mundur, maju ya gitu. Putaran berarti ini ditulis maju, nah gitu teman-teman. Yang ketiga apa yang perlu kita baca, yaitu yang ketiga itu langkahnya. Ini jumlah lilitan dulu. Setelah itu kita hitung satu jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan. Jumlah lilitan ini salah satu ini dihitung teman-teman ya. Salah satu ini dihitung, karena nanti kalau salah satu dihitung, udah semua itu sama nanti, sama semua ya. Jumlah lilitan ini ketika dihitung misalnya ada 70 lilit misalnya, ini misalnya ya, ini saya nggak hitung, 70 lilit ditulis 70 lilit. Terus apalagi ini harus kita selesaikan catatan ini, karena itu rumusnya. Ini berlaku untuk apa saja nanti ya, jempol apa saja begitu. Yang keempat ya, itu sudah 3. Yang keempat itu langkahnya. Ini tadi kita baca ya, tumpukan terakhir itu kita baca tumpukan terakhir, dan tumpukan berikutnya itu di belakangnya apa di depannya. Kalau tumpukan yang berikutnya di belakangnya, berarti langkahnya ini maju teman-teman ya. Misalnya ini sudah selesai digulung begini, ini nanti pindahnya ke sini. Nah ini berarti maju teman-teman, langkahnya maju ya. Ini setelah itu ke sini lagi, pindah ke depannya, itu berarti maju. Maka harus kita baca. Setelah bongkar yang terakhir, tumpukan terakhir itu di mana? Di belakangnya. Berarti arahnya maju teman-teman, ini arahnya maju ya. Ini gampang sih baca, ini nampak walaupun belum dibongkar nampak. Ini langkahnya maju, tumpukannya berjalan maju. Berarti langkahnya maju. Yang keempat, langkah sama dengan maju. Nah ini sudah hampir ketemu teman-teman ya, langkah maju. Terus yang berikutnya, yang kelima adalah ukuran kawat teman-teman. Ukuran kawat berapa ini baru diukur ya. Ini kalau nggak salah 0,15 mili ya, ada juga 0,18 mili. Kalau blender yang lama itu saya pernah saya gulung pakai 0,18 mili teman-teman, jadi dan bagus ya. Ini kalau lebih kecil nampaknya pakai 0,15
15 misalnya ini ya, nanti lebih tepatnya diukur. Jadi ya teman-teman ya. Terus teman-teman ini udah dicatat ya, maka ada permainan berikutnya. Ini teman-teman ya, mulainya 2 kawat teman-teman. Bahwa 2 kawat 015 itu ujungnya 2. 2 itu sebelahnya mulai dari sini. Ya, sebelahnya mulai dari sini, sebelahnya mulai dari sini. Bareng teman-teman ya. Nah, jadi setelah ketemu langkah-langkahnya tadi ya, kita mainkan dulu 1 biji dulu. Ya. 1 biji atau 1 lubang kita mainkan dulu. Ya, selesai 70 litan, langkahnya maju, putarannya maju. Ya, putarannya maju dengan kawat yang sudah dikehendaki. Setelah dapat 1, dicantolkan ke berikutnya ya. Kalau ini langkahnya mundur, ini berarti ya mundur teman-teman. Ini berarti mundur juga. Ini cantolannya ini mengikuti arahnya ini. Kalau ini arahnya maju ya, udah begini maju. Ini berarti langkahnya maju juga, ngikuti depannya ya. Ya, terus begini teman-teman, ini langkahnya 2 kawat, yaitu 2 layer ya, atau 2 kawat. Orang nyebut biasanya 2 layer ya. Kenapa tadi setelah selesai satunya begini, 1 saja baru 1, ini 1 lagi mulai dari sebelahnya teman. Persis ya dihitung ini lubangnya, berarti kalau ini 24 berarti 12 bagi 2 ya. Ini sebelahnya mulai lagi. Setelah ini mulai teman-teman, yang berikutnya ini dibalik ya. Terus mulai yang keduanya ini langkahnya maju seperti yang tertera pada tulisan ya, maju, cantolkan lagi depannya. Terus setelah ini selesai, yang belakangnya lagi, ini namanya 2 layer teman-teman ya, double kawat ya. Jadi kejar-kejaran gitu. Nanti setelah selesai putar ini baru dapat separuh teman-teman ya. Nah, ini kita pintar-pintar mempelajari ini teman ya. Apa ilmu dasarnya sudah saya kasih ya. Kita harus menyediakan kertas dan pena untuk menulis ini. Jarak awal itu tadi ditentukan, putarannya maju, jumlah litan 75, langkahnya juga maju, ukuran kawat dihitung. Ini double kawat ya. Yang keenam ilmunya itu double kawat. Double kawat atau layer ya. Layer. Double kawat atau double layer. Ya, itu ya teman-teman. Ilmunya gulung. Kalau ini misalnya terlalu sulit sekali, tapi kalau sudah ketemu ya dicatat ya, diabadikan ya. Saya nggak punya catatannya teman-teman, saya main hafalan ya. Dia catat dan ini sudah lama sekali saya nggak ulung ini, udah bertahun-tahun, karena di sini udah banyak beredan yang mudah didapat ya. Harga terjangkau sekali, sampai akhirnya saya itu nggak gulung angker ya. Ya, ini berlaku untuk apa saja, misalnya ketemu gerinda, bur, alat-alat pertukangan itu ya. Ini ilmunya gitu semua, dibaca dulu dari awal. Saya nggak punya datanya teman-teman. Kalau cara minta data-datanya nggak punya, saya main hafalan dan main ilmu pastinya. Main ilmu aslinya, itu aslinya dibongkar dulu. Karena kalau kita menunjukkan datanya, kadang-kadang pilih yang mana itu. Pilih itu ada beberapa model kan gitu. Lebih baik dihitung aslinya, terus langkahnya caranya begitu ya, ditentukan. Oke ya teman-teman. Semoga ilmu bisa menjadikan kita semua mengawali praktek ya. Kalau yang ingin praktek ya segera praktek, nggak usah takut-takut. Lagi pula ini modalnya nggak butuh banyak teman-teman. Kalaupun gagal misalnya ya, kok caranya salah, ini bisa dibongkar atau diulangi lagi. Kalau hasilnya, kalau langkahnya tepat, kita bisa membaca teman-teman ya, nanti akan menghasilkan yang hasil yang maksimal. Cuman kadang-kadang kalau putarannya mundurnya kurang 1 jarak, kadang-kadang mempengaruhi kecepatannya berkurang atau timbul api. Tanda-tanda ininya bagus teman-teman ya, itu apinya biru kecil nanti kalau udah putar ya, itu berarti bagus. Tanda-tandanya ini gagal, ini apinya agak merah, timbul percikan api agak merah, lagi pula agak membesar. Terbaik yaitu apinya biru dan kecil sekali, itu berarti sukses. Nah, ini harus ada apinya juga mercik tapi lembut sekali, kadang-kadang kita nggak nampak. Ya sebelumnya kita masuk ke dalam kerangkanya atau rumahnya ya, dites dulu di luar ya gitu. Ya, dan ini maaf kami nggak bisa bikin tutorialnya karena PR kami banyak sekali. Saya akan tunjukkan ilmunya saja ya. Demikian ya, karena banyak permintaan yang begitu. Mudah-mudahan bisa membuat pelajaran bagi kita semua. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.